وزينة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Kita lanjutkan pelajaran kitab Penawar Bagi Hati halaman 51 bab yang bagian yang kedua. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahannya akan barang yang di dalam hati dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Jadi ketika emosi muncul, marah muncul karena sebab sesuatu yang datang baik dalam pikiran, perasaan, penglihatan, maka hendaklah kita mengendalikannya. Dengan apa? Dengan pengetahuan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Adapun pengetahuan maka bahwa mengetahui akan bahwasanya tiada ada sebab bagi marah, melainkan bahwasanya ingkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala, tiada atas kehendak dirinya. Dan ini sehabis jahil. Jadi artinya ketika kita mendapat cobaan, mendapat ujian dari Allah, lalu kita tidak senang, emosi, marah, ini marahnya lawan Allah. Ingkar, sedangkan apa yang terjadi pada kita, rukun iman yang keenam, iman kepada Allah dan qadar, datangnya dari Allah. Apapun yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Allah itu artinya ketentuan yang berlaku di alam ajali atas setiap orang. Nah, terjadinya qadar namanya. Maka hendaklah kita orang yang beriman kepada Allah dan qadar menerima apapun yang sudah digariskan oleh Allah. Nah, dalam qadar itu Bapak Ibu yang mulia bukan hanya cobaan ujian, gerak dan diam itu qadar dan qadarnya Allah. Amun Allah kadang mentakdir kita mau bergerak kan bergerak kita nih. Sama hari ini ada sesepuh kita yang silaturahim, ini malah melintas di dunia perwayangan di alam gaib. Ayahanda terkenal dengan Dadalang Dimam. Nah, Dimam Syah, umur beliau sudah 73 tahun. Mulai tahun 67 sudah menjadi dalang. Dan sini sangat akrab sekali dengan terkenal dalang turun dan keluarga beliau. Masya Allah. Beliau bawa pasukan 18 orang. Jadi silaturahim ke majlis kita hari ini bukan kebelujuran. Nggak ada namanya kebelujuran. Kebelujuran hati-hati tuh.
Itu berarti mengtiadakan kudrat Allah. Tidak ada namanya kebelujuran. Kalau baca kebetulan, yang ada sudah digariskan oleh. Jadi apapun yang terjadi nggak ada kebetulan, nggak ada kebelujuran. Sudah kadar Allah berlaku, terjadi kadar namanya. Apapun, baik dan nikmatkah, dan sakitkah, dan susahkah, dan sedihkah, semuanya dari Allah. Maka kita menerimanya dengan lapang dada. Tingkat pertama sabar, tingkat kedua ridho. Lawan sabar dan ridho marah, kada senang. Marah itu kada mesti dimuntung aja. Pada perilaku hati yang menggerutu, dan Allah Maha tahu isi hati kita. Kenapa kayak ini, kenapa kayak ini. Hati-hati. Kemudian Allah, man lam yarda biqadai wa lam yasbir ala balai. Siapa yang kada ridho dengan ketentuanku, kada senang, artinya murka, emosi, marah, nggak terima, banyak maksudnya. Tidak ridho, nggak syukur akan cobaanku. Walam yashkur li ni'ami, dan ternyata terhadap nikmat diberikan kada bersyukur, sedikitnya, mana kayak ini aja kah? Apa kata Allah? Falyakhruj min bainis samai, keluar dari kolong langitku. Falyatlub rabban siwai, cari Tuhan selain aku. Nauzubillah. Maka itu penting sekali kita mengendalikan marah tadi, supaya di antara untuk mengendalikan marah dalam hati, emosi, dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, belajar kita ridho menerimanya, dan kita berbaik sangka. Ujar Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku senantiasa menurut prasangka hambaku, dan kadang meleset apa yang disangkakan hamba kepadaku. Maka baik sangka aja, baik itu hasilnya. Dan apapun yang Allah gariskan kepada kita. Jadi kalau ada cobaan, ujian, atau bencana yang menimpa kita, ingatkan, ini sudah Allah jadikan. Apapun cobaan yang kada nyaman menurut nafsu kita, bencana yang akan menimpa kita, maka berbaik sangkalah, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik, yang terindah, yang kada diduga-duga. Judulnya sengsara membawa nikmat, asal sabar. Amun kada sabar, sengsara membawa kunat. Jadi terima dengan lapang dada. Apapun yang terjadi tentu ada rahasia Allah. Asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi, uji Allah, nak ikan kada senangi menurut nafsumu, kenapa kayak ini, kenapa kayak ini. Itu yang terbaik dari Allah untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu hendak ini, tapi kada baik menurut Allah untukmu. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, ikan tahu di Allah. Maka apa yang terjadi? Berbaik sangka, baik sangka lawan Allah. Aku berserah lawan Allah, maka buahnya baik. Kalau dalam permainan pelet, sutradara ngarannya. Dalam pewayangan, dalang ngarannya. Biasanya baik pelet maupun pemain wayang, jagoannya itu kan langsung menang. Yang wayangnya kalah dahulu, nah berdarah-darah, difitnah dulu, itu dan ini. Memang itu lakon dalang kok. Nah sekarang dalang mau ulah dulu. Nah, mau pindah dulu lakon dalang ini, pindah dua ya sudah. Ada kuasa apa kita? Lakon dalang tak terima. Lakon tapi begini sabar, tapi ujung-ujungnya pasti menang. Sakit dahulu. Nah sakit itu tulisannya S-asa kahiki sakit. Nah sabar kah lawan teh itu menggapit sakit, sabar, ikhlas. Inya ahnya tagapit, inya tuncak ke pinggir api sakit ya. Nah itulah dia tadi dalam pelen tuh. Tapi kalau pelen tuh kada ada kalahinnya, kada dari fitnah macam-macam. Anten-anten aja pelen itu rukun ya, ngantuk penontonnya. Kada rami filmnya. Nah rami itu macam-macam. Nah ada cobaannya, ada ujiannya, ada itu. Tapi ujungnya apa? Sengsara membawa nikmat.
Malam ini akan tampil pewayangan dengan judul Iman. Apa judulnya? Iman dilanda fitnah. Nih, malam ini tapi kadang-kadang ini manusia kan mau main wayang dorongnya. Apapun filmnya, Bapak Ibu yang mulia, tapi kalau si pemain film tuh paham, oh aku lakon kehendak sutradara seperti ini, makanya lapang menerimanya, walaupun sakit dijajak orang, tapi pinanggu ini kehendak dalam deh, ini kehendak sutradara melakukan kayak ini, ujungnya apa yuk? Ini menerima dapat piala citra. Itulah rahasia kebesaran Allah kepada hamba, kepada kita. Ini kadang bedanya kita ini wayang-wayang berapaan. Wayang-wayang di alam yang luas, tapi tetap nang melaksanakan wayang tuh. Kadang kau bergerak wayang tuh. Kadang kau berbuat, kadang mainkan oleh si di dalam kadangnya wayang nang bergerak. Samar nang dapat bini nang anu. Menteri sini namanya samar nang Tuhan. Kalinya berkata kayak apa? Dapat jodoh anu umur 17 sama 73 umur. Nama jodohakan itu adalah Dharma Kusuma lawan anak raja memang tadi. Rupanya kawat berjodoh imbak kau berjodoh, rupanya ada muncul jadi Dharma Kusuma nih karena ada aku atau samar awalnya lama gendut tuh dampak binan bungas anak raja itu karena usaha si Dharma Kusuma cakap ada aku nama makan ada kawin muncullah sombong sedikit akhirnya apa Dharma Kusuma bencana dan bermacam-macam karena ada rasa aku sedikit muncul aku seujung kuku saja ada kawak mencium bau surga. La haula wala quwata illa aku hingga dalam pokoknya tamu kita ini macam-macam ini dalam pulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Siapa yang atur itu? Ada apa kehendak kita? Tidak ada. Intinya apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa yang kada dikehendaki Allah pasti tidak jadi apapun yang terjadi lawan kita, nang nikmat kah, nang sakit kah, nang nyaman kah, nang apakah, semuanya kullum min indillah, datangnya dari. Jangan goyang lagi kita. Apapun yang akan dikehendaki oleh Allah, biar berusaha siang dan malam, tumbal-tumbalik, doa, usaha, ikhtiar, namun Allah akan berkehendak, kada akan terjadi. Maka itu fisik andaknya di dalam hati, tapi tetap ada doa, ada usaha, ada ikhtiar. Pas terjadi apa yang kada kita kehendaki itu sudah Allah dan kadar Allah. Lapang dada kita menerimanya. Buahnya apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang menahani kadang-kadang sabar. Kada dapat surga lagi, ampun surga lawannya. Sampai Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada mereka karena apa? Mereka ridha lawan Allah. Jadi tanda orang yang diridai Allah cirinya ini jangan rupiah. Bergembiralah hai orang-orang yang mendapat cobaan, dapat ujian dari Allah. Allah ingin mengangkat kita kepada makam ridhonya Allah kepada kita. Dengan apa? Mendapat cobaan, ujian, kadang-kadang menyamai pikiran, menyamai perasaan, awak sakit, segala macam. Kita pinanggu, oh ini kehendak dalam. Ini kehendak sutradara, misalnya. Ini kehendak Allah yang berlaku dalam diriku. Aku tidak menerima ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha ya Allah. Maka ketika kita ridha menerimanya, maka apa di Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha lawan Allah. Kada menggaruk tuh,
anak na kayak ini, laki na kayak ini, bini na kayak ini, tetangga na kayak ini, tambusakan beratan itu dari engkau ya Allah. Biar menguji urut ikhlas, tanda orang disayangi Allah itu diuji. Idza ahabballahu qauman ibadalahum. Kalau Allah sayang, Allah uji. Untuk apa? Ini kakak-kakak naik kelas deh, maulah langsung naik, diuji. Lulusan, diuji. Hendak S1 ujiannya gana, S2 lebih gana lagi. Kalau Allah hendak menaikkan level kita kepada makam yang lebih baik, ditinggikan, diuji. Tapi ingat, setiap ujian buahnya indah. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan Allah berikan hadiah terindah, kemudahan Allah. Kadang-kadang beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan ada bencana, Allah ini Allah sudah bela ini. Ujung-ujungnya, ini banyak. Ujungnya apa? Alhamdulillah. Cakanya kadang kayak ini, atau Allahu Akbar. Maka dengan pengetahuan tadi kita paham ketentuan Allah, belajar mengendalikan emosi. Adapun pengetahuan, maka bahwa mengetahui ia akan bahwasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahwasanya ingkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala, tiada atas kehendak dirinya. Kehendaknya kayak ini kehendak Allah lain. Nah, lalu ini emosi. Dan ini sehabis jahil, ini sehabis maaf, ujar pengartian jahil itu bahasa Banjarnya apa ya? Sehati-hati jahil, bungol lawan tambuk-tambuknya ya, kehendak Allah Ta'ala tiada atas kehendak dirinya, dan ini sehabis-habis jahil. Dan lagi mengetahui ia bahwasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya, dan limpah karunia Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali. Jadi artinya marah Allah itu lebih besar daripada marahnya. Namun kita sedang marah, Allah lebih marah dalam kita. Dan limpah karunia Allah Ta'ala juga lebih besar bagi kita, bagi orang yang sabar menerimanya. Limpah karunia Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali mendurhakai ia akan Tuhannya, maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Coba bayangkan, kita durhaka, kita maksiat lawan Allah, tetap Allah itu kasih sayang. Bahkan orang tuh ahli maksiat, orang tuh bergelimang dosa, lalu ya tobat, minta ampun lawan Allah. Seperti punya Rasulullah, seorang musafir yang naik onta, di dalamnya berbekalan makanan minuman yang begitu banyak. Dalam perjalanan pada pasir Tatu Sahara ada sebuah pohon yang rindang, keuyuhan terguling. Tiba-tiba terbangun, ontaknya hilang. Habis barang dagangan di situ berataan, makanan bingung mencari ke sana kemari, ada bertemu, hilang. Lalu aku dengan putus asa berkata, aku budikan, kata bagaimana aku istirahat. Pertama kada mati kan, papanya bisa kesal heri, putus asa sudah. Ketika bergulir ke tempat yang dituju tadi, untanya bergulir datang, sukanya luar biasa, saking sukanya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku Rabbu, engkau hambaku. Saking kesukaan, aku Tuhan ya ikan hamba, saking kesukaannya tuh. Nah, itulah Allah Ta'ala lawan hambanya, dan asalnya bergelimang dosa dan berbuat maksiat, banyak bersetau dia bertobat kepada Allah, minta ampun, menyesali akan kesalahan dosanya, lalu bertobat lawan Allah. Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah. Hai hambaku yang bergelimang dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dosa sebanyak apa aja habis kalau kita minta ampun lawan aku. Innahu huwal ghafurur rahim.
kalau hendak sarik Pak satu mata banyak kita maksiat. Karena dia bahkan kita bertobat diampuni dosa, diangkat jadi walinya lagi. Banyak orang ahli maksiat tobat jadi waliullah banyak. Makanya kalau Allah yang terakhir dari Asmaul Husna As-Sabur. Ya Allah, makanya Allah bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dan kenapa namanya ini? Mengampuni orang yang maksiat, bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah. Dan hendaklah engkau ingat akan bahwasanya engkau lebih wajib mengikuti perintah Tuhan daripada yang engkau marahi. Itu mengikut perintah engkau. Jadi mengikuti kehendak Allah, apapun yang terjadi ada kehendak Allah. Kehendak maksudnya menjauh beratan. Bagi kita mengikuti Allah saat beredar. Dan adapun pekerjaan maka bahwa berkata iya. Jadi imbah kita tahu, maka kita marah tadi bagaimana mengendalikannya. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada ketika marah, meriwayatkan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Karena marah itu karena syaitan, maka jika tiada berhenti marahnya, jadi al-ghadabu minasy syaiton. Marah itu dari syaitan. Amun kada berhenti juga marah tadi, kembali ucapannya auzubillahi minasyaitonir rajim. Kada mau dia mesti dia memberontak marahnya, maka hendaklah ia duduk. Nah, gitu. Tarik nafas. Tahani. Jika ia duduk, jika ia berdiri, maksudnya duduk kok. Dan hendaklah ia berbaring, duduk. Masih juga berdiri, duduk. Masih emosi, berbau berapa? Dan jika tiada diam marahnya, masih sarik saja. Dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah ia mengambil air wudhu. Amun kata kawan juga, bawa sebagian. Ujar Rasulullah, inna syaitana khulika minan nar wa innama tutfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Bahwa syaitan itu dijadikan dia daripada api, dan hanya saja dipadamkan akan api dengan air. Maka apabila marah seorang kamu, maka hendaklah ia mengambil air sholat. Sampai sini dulu pelajaran kita. Kita sedikit mengaji ilmu ma'rifat.